Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar, ini dirilis beberapa hari yang lalu perihal pertumbuhan devisa Israel selama 2 tahun terakhir. Diuraikan bahwa 2 tahun perang Gaza, cadangan devisa Israel justru meroket, RI kalah jauh. Tentu Bapak Ibu ini sesuatu yang sangat menakjubkan ya. Mari sama-sama kita melihatnya. Diuraikan bahwa hari ini tepat 2 tahun meletusnya perang Gaza, serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 tersebut telah menjadi salah satu peristiwa paling mematikan di kawasan Timur Tengah dalam 1 dekade terakhir, menewaskan ribuan warga sipil dan juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Gaza. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa namun di tengah situasi geopolitik yang makin panas ini, justru cadangan devisa Israel menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini Bapak Ibu ya, dan bahkan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data Bank of Israel, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2025 yang lalu, berarti sekitar 1 bulan lebih yang lalu ya, mencapai 230,32 miliar US dollar Amerika Serikat, naik dari angka 226,76 miliar pada Juli 2025 dan melesat jauh dibandingkan pada bulan September 2023, yaitu 198,55 miliar dolar Amerika Serikat. Atau kalau dikalkulasikan dalam bentuk persen, naiknya adalah 16% ketika perang baru dimulai. Bapak Ibu semua, ini memang menakjubkan karena selama 2 tahun terakhir tidak bisa diabaikan, seruan untuk memboikot produk Israel itu menggema luar biasa di ruang publik. Dan yang terjadi justru cadangan devisanya Israel ini bisa semeroket itu, bahkan dibandingkan dengan RI yang disebut kalah jauh. Wah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Diuraikan lagi lebih lanjut bahwa kenaikan KDF Israel pada Agustus 2025 itu sama atau setara dengan 3,55 miliar dolar Amerika Serikat. Tinggi banget ya dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, mengapa bisa begitu teman-teman? Diuraikan di sini. Menurut BOL, peningkatan tersebut utamanya berasal dari revaluasi nilai aset falas yang menambah sekitar 3,76 miliar dolar Amerika Serikat, sementara sebagian lainnya itu adalah diimbangi oleh aktivitas falas milik pemerintah Israel yang berada di sekitar 209 juta US dollar. Ini juga tinggi Bapak Ibu ya. Jadi kalau dihitung secara tahunan, cadangan devisa Israel itu melonjaknya 12,9 miliar US dollar dari Agustus 2024 sekitar 217,37 miliar USD. Dan naik hampir 32 miliar dibandingkan awal masa perang pada September 2023. Naiknya Bapak Ibu tinggi sekali, 32 miliar dolar Amerika Serikat ya, bukan rupiah teman-teman ya. Kemudian dijelaskan lagi bahwa rasio cadangan devisa terhadap produk domestik bruto pun kini mencapai 41%, memperkuat kredibilitas kebijakan dan menyediakan amunisi untuk mengelola volatilitas mata uangnya yakni shekel di tengah ketidakpastian keamanan dan pembiayaan. Nah, ini dia strateginya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kemudian nilai tukar uangnya ini teman-teman tetap pada posisi yang kemudian mereka harapkan untuk menunjukkan kestabilan ekonominya mereka ini Bapak Ibu ya. Waduh. Lalu kemudian BOL juga menegaskan cadangan yang besar membantu menstabilkan pasar keuangan, menopang kepercayaan investor. Berarti teman-teman, kalau di sini kan dikatakan menopang kepercayaan investor, berarti selama 2 tahun terakhir ini meskipun banyak yang menyuarakan boikot produk Israel, tapi disebutkan ya kepercayaan investor, berarti tidak ada penurunan investor kepada Israel teman-teman. Sangat mungkin seperti itu. Dan menjadi bantalan ketika Bank Sentral perlu menghaluskan gejolak kurs. Hal ini kontras dengan periode Oktober 2023 saat Bank Sentral Israel itu menjual falas untuk menahan pelemahan tajam shekel. Rekor baru ini menandai pemulihan berkelanjutan sejak fase tersebut. Waduh Bapak Ibu, ini lagi-lagi ya, ini terjadi di tengah-tengah perang antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza, dan juga di tengah-tengah banyaknya seruan yang memboikot produk Israel. Bapak Ibu sekalian, memang ya kita nggak bisa membatasi orang untuk melakukan seruan memboikot produk tertentu. Tapi tidak dapat diabaikan ketika seruan itu menggema dan banyak yang kemudian setuju dan melakukannya, yang terdampak itu justru kalau kita melihat dari ulasan ini bukanlah Israel. Yang terdampak itu justru adalah karyawan-karyawan yang bekerja
karena kemudian tidak ada pembelian, tidak ada transaksi jual beli, ya akhirnya banyak yang kemudian kesulitan ekonomi, banyak yang kemudian kesulitan pekerjaan. Wah, sedangkan Israelnya, nah di sini ditunjukkan bahwa cadangan devisa mereka baik-baik aja. Bahkan bukan saja baik-baik, tapi mengalami peningkatan. Yang diuraikan itu kalau dibandingkan dengan RI justru disebut kalah jauh. Nah di bangsa kita kan cukup banyak ya orang-orang yang kemudian berseru menggemakan perihal boikot produk Israel. Tapi justru kita yang kalah, teman-teman. Waduh, kita harus juga berdoa untuk bangsa kita ini ya, supaya juga pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan cadangan devisa kita juga meroket jauh ya. Amin. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Di sini diuraikan lagi bahwa merujuk pada data Refinitiv, nilai tukar Israel yakni shekel di awal serangan ke Gaza pada awal Oktober 2023 itu sempat mengalami pelemahan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 9 Oktober 2023 atau tepat hari pertama perdagangan pasca serangan, shekel melemah 2,73% ke level ILS 3,943 US ya per US, dan melanjutkan pelemahannya hingga menyentuh level terlemah 25 Oktober 2025 itu di level ILS 4,085 per US ya, sehingga jika ditotal sejak awal perang shekel melemah hampir 6% dari greenback. Nah ini teman-teman banyak istilah-istilah, nanti teman-teman bisa searching sendiri ya makna dari istilah-istilah ini ya. Tapi poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, mereka ekonominya meroket jauh ya. Sedangkan kalau diuraikan di sini kan mengenai pertumbuhan ini ya, RI, diuraikan bahwa Bank Indonesia baru saja merilis posisi cadangan devisa RI pada akhir September 2025 yang ternyata mengalami ini dia Bapak Ibu, katanya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Waduh, teman-teman, meskipun kita bersuara perihal di sana, tapi hati kita ini, jiwa kita harus tetap RI ya. Jangan kemudian kita mencintai bangsa lain melebihi kita mencintai bangsa kita sendiri. Apapun itu, ini adalah bangsa kita, apapun itu adalah ini negara kita, maka kita harus mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini ya, supaya ekonominya melaju meroket lebih baik dan masyarakatnya sejahtera. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan teman-teman ya. Kita boleh bersuara perihal negara lain, bahkan mungkin teman-teman ada yang membela Palestina, ada yang membela warga Gaza, ada yang membela Israel. Bagi saya silakan saja, kalian bebaslah memilih, ya itu kan hak masing-masing orang. Tapi saya cuma mau mengingatkan kecintaan kita terhadap sesuatu, apalagi kalau ini berkaitan dengan sikap nasionalis, patriotisme, ini harus yang berada pada urutan pertama itu adalah bangsa kita sendiri, negara kita sendiri. Jangan sampai kita berbicara, menyuarakan dengan menggemanya, bela ini, bela itu, tapi kita lupa dengan bangsa dan negara kita. Ya, itu nggak boleh dilakukan ya. Kita harus tetap menempatkan bangsa kita Indonesia berada pada posisi yang paling pertama di atas kecintaan kita, kesukaan kita kepada bangsa-bangsa lain, termasuk dalam hal kemanusiaan. Harusnya kemanusiaan itu teman-teman, kita harus menjunjung tinggi dulu di bangsa kita sendiri, baru kepada bangsa lain. Karena kan sangat sulit kalau kita mau jujur ya, bagaimana kita bisa bicara kemanusiaan di warga negara lain, sedangkan di tengah-tengah kita sendiri, di bangsa kita sendiri kita nggak peduli. Ya omongan macam apa itu? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Wah, intinya mengalami penurunan teman-teman. Ini ya. Jadi ini 148,7 miliar US dollar atau lebih rendah dibandingkan pada bulan Agustus sebesar 150. Nah, kalau dibandingkan dengan Israel tadi teman-teman, memang angkanya itu tinggi sekali ya. Tinggi banget tadi angkanya itu teman-teman. Tapi itulah ya, semoga bangsa kita Indonesia juga akan ada ya strategi. Sekarang kan Menko kita teman-teman, Menteri Keuangan tuh Pak Purbaya ya, sepertinya beliau sedang banyak digemari ya, karena strategi-strateginya semoga ya ini kemudian bisa memberi dampak pada cadangan devisa juga pertumbuhan ekonomi kita. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati.